Kaisar Naga Abadi Chapter 1516 Bahasa Indonesia. 1516 Bab 1516 Krisis, Pelarian. Tombak hukuman Dewa Siguan begitu kuat hingga seolah mampu menembus segala sesuatu di dunia. Rambut Luming berdiri tegak. Perasaan bahaya yang diberikan mahkota batu padanya terlalu kuat. Blokir. Dengan satu pemikiran, perisai senjata suci terbang lagi dan menghalangi di depannya. Di saat yang sama, dia terus terbang ke depan. Tetaplah di sini. Mo dia meraung marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh dua murid Sekte Iblis Tian Yu setelah mencegat Luming. Niat membunuhnya terhadap Luming semakin kuat. Pedang iblis itu meledak dan menebas Luming. Kamu sedang mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Luming saat dia menutupi tubuhnya dengan sayap hitam. Ledakan. Tombak hukuman Dewa Siguan menghantam perisai dan membuatnya terbang. Ia kemudian terus menyerang sayap hitam. Tubuh Luming gemetar dan dia terlempar. Darah menetes dari mulutnya. Serangan batu mahkota itu terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki dua senjata Sein yang melindunginya, dia tidak akan mampu memblokirnya. Begitu banyak senjata Sein. Siapa pria itu? Dia memiliki begitu banyak senjata Sein. Di kejauhan, ada beberapa penonton yang menatap Luming dengan mata menyala-nyala. Luming memiliki terlalu banyak senjata suci. Dia mengalahkan 3 kali berturut-turut. Bisakah kamu menghindari kematian dengan menggunakan senjata Sein? Hari ini, kamu masih akan mati. Membunuh. Siguan berteriak. Dia bermandikan cahaya suci dan menyerang Luming dengan tombak hukuman surgawi di tangannya. Dia seperti dewa. Siguan jelas merupakan favorit surga yang langka dari Sekte Tianchen. Meskipun dia jauh dari kata dewa, dia masih sangat menakutkan. Kalau terus begini, bahkan jika Luming memiliki perlindungan senjata sucinya, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan. Kicauan, kicauan. Tanpa disadari, gelembung itu muncul di bahu Luming. Ia melambaikan cakar kecilnya dan membuka terowongan ruang waktu. Luming bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia berada ribuan mil jauhnya. Kemudian, dengan kepakan sayap hitamnya, Luming terbang dengan kecepatan tinggi. Domain ruang waktu, sialan. Mahkota batu itu meraung marah dan mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Namun, di depan mereka, Luming membuat gelembung itu membuka terowongan ruang waktu lainnya. Kali ini, Luming masuk dan sosoknya menghilang. Brengsek, Siguan menjadi gila. Kemarahannya membubung ke langit, dan niat membunuhnya sedingin salju musim dingin. Anak ini kabur lagi. Mata Mohe juga sangat dingin. Siguan, pria ini berasal dari lembah Dewa Naga. Suara Mo dia terdengar. Lembah Dewa Naga. Kita harus membunuh semua orang di lembah Dewa Naga di konferensi ini. Siguan berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Luming. Mo dia mengertakkan gigi. Matanya sedingin mata ular berbisa. Lalu, dia pergi. Luming berlari dengan liar di pegunungan kelabu. Sebelumnya, Luming telah meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan gelembung itu muncul di pegunungan Chang. Medan pegunungan Chang sangat rumit dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Tentu saja, mahkota batu kehilangan jejak Luming. Luming berlari sebentar di pegunungan abu-abu sebelum dia menemukan tempat terpencil dan melepaskan Tian Cui dan Sue Ningxin. Adik ke-9, kamu baik-baik saja. Tian Cui dan Sue Ningxin memandang Luming. Saya baik-baik saja. Aku sudah melepaskannya, kata Luming. Ahli kerajaan bela diri LV9 sedang mengejar kita. Jika saya meningkatkan kultivasi saya 2 level lagi, saya pasti akan membunuhnya dengan palu saya. Kata Tian Cui dengan sedih. Adik ke-9, kali ini semuanya berkatmu. Kata Sue Ningxin. Dia dan Tian Cui tidak mahir dalam kecepatan. Jika bukan karena harta karun gua surga Luming, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak menyangka adik junior ke-9 bahkan memiliki harta karun gua surga. Tian Cui menyeringai. Apakah harta karun gua surga sangat langka? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja jarang terjadi. Harta karun gua surga bagaikan dunia kecilnya sendiri. Hanya seorang kaisar hebat yang bisa membuatnya, dan itu juga membutuhkan bahan langka. Kata Tian Cui. Hanya kaisar hebat yang bisa memperbaikinya.
Lu Ming diam-diam terkejut. Dia awalnya mengira bahwa harta karun gua surga tidak langka di benua Yuan. Tampaknya harta karun yang diperoleh dari pertempuran Providence sangatlah langka. Ayo istirahat di sini, kata Lu Ming. Sebelumnya, mereka semua menderita beberapa luka. Meski tidak serius, mereka masih perlu pulih. Ketiga duduk bersila dan bermeditasi. 1 jam kemudian, Lu Ming telah pulih sepenuhnya dari luka ringan yang dideritanya sebelumnya. Kemana kita akan pergi sekarang? Tian Cui bertanya. Ayo pergi ke stasiun Lembah Dewa Naga. Setiap sekte memiliki stasiun di Gunung Chang untuk tempat tinggal murid-murid mereka. Ada sesepuh alam bijak di sana. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi tidak akan berani sombong di stasiun Lembah Dewa Naga. Kata Sue Ningsin. Lu Ming dan Tian Cui tentu saja tidak keberatan. Kemudian, Sue Ningsin memimpin jalan, dan mereka bertiga pergi ke stasiun Lembah Dewa Naga. Dengan sangat cepat, sebuah bangunan besar muncul di depan mereka. Ada banyak istana yang dibangun di lereng gunung, terlihat sangat megah. Lu Ming dan dua lainnya mengeluarkan token murid Lembah Dewa Naga mereka, dan mereka secara alami tidak terhalang. Lu Ming. Suara tajam terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan senyuman muncul di wajahnya. Ying Ying, saudara Qiyu. Lu Ming berseru. Itu adalah Qiyu Ying Ying dan Qiyu Hao. Keduanya berjalan menuju Lu Ming dengan senyuman di wajah mereka. Ying Ying, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Lu Ming mengamati Qiyu Ying Ying dan tersenyum. Setelah tidak melihatnya selama beberapa saat, budidaya Qiyu Ying Ying telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Ini di luar dugaan Lu Ming. Qiyu Hao, di sisi lain, sepertinya baru saja menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV2. Di alam mistik Kaisar Chang, saya memperoleh warisan dan bergabung dengan Lembah Naga Es. Saya dipilih oleh seorang tetua Lembah Naga Es dan diterima sebagai murid. Itu sebabnya tingkat kultivasi saya meningkat begitu cepat. Qiyu Ying Ying menjelaskan. Selamat. Lu Ming tersenyum, merasa senang untuk Qiyu Ying Ying. Mereka berteman, dan karena Qiyu Ying Ying mengalami pertemuan yang baik, dia tentu saja bahagia. Siapa dua orang ini? Qiyu Ying Ying memandang Tian Cui dan Sue Ningsin. Ini kakak laki-laki dan perempuan seniorku dari Cloud Dragon Valley. Lu Ming memperkenalkan mereka pada Qiyu Ying Ying. Kedua belah pihak saling menyapa. Ying Ying, kapan kalian tiba? Lu Ming bertanya. Kami sudah di sini selama 10 hari. Kakak dan aku ingin menemuimu untuk ikut bersama kami, tetapi kami mendengar bahwa kamu sudah lama pergi ketika kami tiba di Cloud Dragon Valley. Kenapa kamu baru di sini sekarang? Petik 2. Qiyu Ying Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya terlambat dalam perjalanan. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku akan mengantarmu untuk mendapatkan rumah. Anda hanya perlu mendaftar. Kata Qiyu Ying Ying. Dia tampak sangat senang melihat Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming dan dua lainnya masing-masing menerima kamar dan kembali ke kamar masing-masing. Qiyu Ying Ying dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming kembali ke kamarnya dan terus menyalurkan dan mengatur pernapasannya. Saat ini, masih ada 20 hari sebelum dimulainya pertemuan penyegelan harta karun, jadi ini masih pagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya sedang berkultivasi. Si Guan tidak menemukan perkemahan sekte Dewa Surgawi. 3 hari kemudian, Sue Ningsin dan Tian Cui datang mencari Lu Ming bersama. Membeli sesuatu. Lu Ming sedikit terkejut. Sue Ningsin dan Tian Cui datang menemuinya dengan tujuan pergi berbelanja bersama. Kaisar Naga Abadi Chapter 1517 Bahasa Indonesia 1517 Bab 1517 Kekuatan Peringkat Kaisar. Lu Ming baru mengerti setelah Sue Ningsin menjelaskan. Pertemuan penyegelan harta karun 3 tahunan, 13 sekte teratas di wilayah Chang akan berkumpul di Gunung Chang. Tidak hanya itu, banyak juga dari sekte lain, besar maupun kecil. Bisa dibilang ini adalah peristiwa terbesar di benua Azure dalam 3 tahun terakhir. Peristiwa akbar seperti itu tentu saja menarik banyak kamar dagang besar untuk berkumpul di Gunung Chang. Faktanya, ada kamar dagang besar dari luar wilayah Azure. Di sini,
Mereka membawa banyak harta karun langka dan harta karun yang tidak dimiliki wilayah Azure. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah paviliun harta karun tertinggi. Saya mendengar bahwa paviliun harta karun tertinggi adalah kamar dagang yang sangat besar di luar benua Azure. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Aku khawatir bahkan gabungan 13 sekte teratas di benua Azure mungkin tidak sekuat paviliun harta karun tertinggi. Sue Ningsin menjelaskan. Sangat kuat. Lu Ming terkejut. Tentu saja, itu kuat. Itu karena paviliun harta karun tertinggi adalah kekuatan setingkat kaisar. Kata Sue Ningsin. Kekuatan setingkat kaisar. Murid Lu Ming mengerut. Seperti namanya, kekuatan tingkat kaisar adalah kekuatan yang dipimpin oleh seorang kaisar agung. Dari 13 kekuatan tertinggi di benua Azure, tidak ada satupun yang memiliki kaisar agung yang bertanggung jawab. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tingkat kaisar. Perbedaannya terlalu besar. Setiap kali paviliun harta karun tertinggi datang, ia membawa banyak harta langka dan bahkan tidak ada. Hari ini adalah hari pembukaan paviliun harta karun tertinggi, dan ini akan menarik banyak orang. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa membeli sesuatu yang berguna. Kata Sue Ningsin. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan langsung menjadi tertarik. Tak lama kemudian, mereka bertiga berganti jubah hitam dan mengenakan topi bambu hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka. Di saat yang sama, mereka bertiga menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika ada kenalan, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Menurut Sue Ningsin, ketika paviliun harta karun tertinggi dibuka hari ini, banyak orang dari semua kekuatan besar akan pergi ke sana. Ada banyak dendam di antara kekuatan-kekuatan ini, dan begitu mereka pergi, bukankah mudah untuk memulai pertarungan? Oleh karena itu, banyak orang yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu agar tidak dikenali. Selain itu, meskipun dia membeli beberapa barang berharga, dia juga dapat mencegah orang lain memikirkannya. Mereka bertiga terbang menuju tengah gunung, dan sebuah istana luas segera muncul di depan pria bermata tiga itu. Di atas istana, 3 kata besar tertulis, Paviliun Harta Karun Tertinggi. Pintu Paviliun Harta Karun Tertinggi telah terbuka, dan satu demi satu sosok terbang ke pintu. Kebanyakan dari mereka seperti Lu Ming dan dua lainnya, mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Bahkan jika mereka tidak memakainya, mereka menyamar. Mereka bertiga berjalan melewati pintu, dan mereka segera melihat konter besar. Di belakang konter ada berbagai macam harta karun. Aula itu sangat luas. Ada konter yang berbaris dengan tertib, dan ada orang di depan konter untuk menyambut semua orang. Banyak orang berjalan-jalan di dalam istana. Sekilas tidak kurang dari 100.000 orang, namun tidak terkesan ramai, yang menunjukkan betapa besarnya istana tersebut. Terlebih lagi, tidak ada yang berani merebut harta karun di sini. Ini karena ini adalah paviliun harta karun tertinggi. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika paviliun harta karun tertinggi pertama kali datang ke negara bagian Chang, ada seorang suci yang ingin mengambil harta karun dari paviliun harta karun tertinggi. Pada akhirnya, seorang Supreme Saint muncul dari paviliun harta karun tertinggi dan membunuh Saint tersebut hanya dalam satu tamparan. Setelah itu, tidak ada yang berani mengingini harta karun paviliun harta karun tertinggi. Begitu banyak bahan berharga, mata Lu Ming menyapu sekeliling dan dia terpesona. Namun, material, senjata roh, dan pil di sini semuanya berkualitas rendah dan tidak banyak berguna bagi ketiganya. Ayo naik ke lantai atas. Harta karun di lantai 2 memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kata Sue Ningsin. Ada 3 tingkat di sini, dan harta di setiap tingkat akan memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih berharga. Mereka bertiga menaiki tangga menuju lantai 2. Harta karun di lantai 2 memang memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih berharga. Ini adalah cairan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah cairan spiritual yang bahkan lebih berharga daripada cairan roh yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming melihat sejenis cairan ciptaan dan langsung membeli 10 kati. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah dia harus menyerahkan lebih dari setengah batu mentah kelas menengah yang dimilikinya. Gudang cairan ciptaan dalam diagram gunung dan sungai. Dia kemudian menyirami pohon kuno pemahaman jalan dengan segudang cairan ciptaan. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan tumbuh semakin baik. Itu menjadi semakin tebal,
dan daunnya semakin banyak. Mereka bertiga berjalan-jalan, dan Tian Cui serta Sue Ningsin membeli beberapa barang. Ayo pergi ke lantai 3, kata Lu Ming. Lalu, mereka bertiga naik ke lantai 3. Ada juga banyak orang di lantai 3, tidak kurang dari puluhan ribu. Tentu saja, banyak harta karun di lantai 3 yang telah mencapai alam Sein, seperti obat-obatan Sein dan senjata Sein. Itu sangat berharga, dan banyak orang tidak mampu membelinya. Mereka di sini hanya untuk memperluas wawasan mereka. Begitu banyak senjata Sein. Lu Ming melihat ke counter. Ada senjata Sein di counter. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 100. Tidak kurang dari 100 senjata Sein. Betapa mengejutkannya hal itu. Setiap senjata Sein mengeluarkan aura misterius dan segala jenis cahaya. Hanya ada dua wanita muda dan cantik yang berdiri di counter. Tampaknya mereka hanya berada di ranah kaisar bela diri. Di depan counter, banyak orang berhenti untuk melihat. Mereka semua memandangi senjata Sein dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah ingin menelannya. Jika berada di tempat lain, ratusan senjata Sein yang hanya dijaga oleh dua wanita muda di alam kaisar bela diri pasti sudah lama diambil. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Jika ada yang berani bergerak, orang yang berdiri di depannya kemungkinan besar adalah orang suci yang mutlak. Mereka bertiga datang ke counter. Nona-nona, apakah Anda memiliki sarung tangan senjata suci untuk dijual? Lu Ming berkata dengan suara rendah. Tentu saja. Apakah kamu ingin membelinya? Seorang wanita muda berkata sambil tersenyum. Benar, bisakah aku melihatnya dulu? Kata Lu Ming. Baiklah. Salah satu wanita itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak. Dia membuka kotak itu dan memperlihatkan bola merah tua seukuran lengkeng. Apa ini? Lu Ming sedikit tercengang. Bukankah dia seharusnya memberinya senjata suci tipe sarung tangan? Mengapa dia mengeluarkan bola bundar? Tuan, ini adalah sepasang sarung tangan senjata Sein yang dibuat khusus oleh paviliun harta karun saya. Ini sangat misterius. Biarkan saya mencobanya untuk Anda. Seorang wanita muda tersenyum sambil mengambil bola dan meletakkannya di telapak tangannya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Bola tersebut benar-benar melunak seperti genangan cairan dan membungkus telapak tangan wanita muda itu ke dalam, membentuk sebuah sarung tangan. Telapak tangan wanita muda itu sepertinya ditutupi lapisan kain kasa hitam. Kemudian, wanita muda itu menyuntikkan esensi vitalnya. Bus, sarung tangan itu memancarkan aura yang kuat, aura senjata suci. Mata Lu Ming berbinar. Dia telah jatuh cinta dengan sarung tangan senjata suci pada pandangan pertama. Pak, sarung tangan senjata suci ini disebut sarung tangan esensi mengalir. Mereka terbuat dari emas esensi yang mengalir dan bahan berharga lainnya. Itu mengandung hukum alam dan merupakan senjata suci sejati. Senjata itu sangat keras, dan senjata suci dengan level yang sama tidak dapat mematahkan sarung tangan sama sekali. Selain itu, mereka mudah digunakan. Silakan lihat, Pak. Segera setelah wanita muda itu selesai berbicara, sarung tangan esensi yang mengalir menyusut di telapak tangannya dan menghilang ke dalamnya seolah-olah hidup. Saat berikutnya, benda itu keluar lagi dan menutupi telapak tangannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1518 Bahasa Indonesia 1518 Bab 1518 ditargetkan. Sarung tangan berelemen mengalir akan muncul saat Anda ingin menggunakannya. Demikian pula, ketika Anda ingin menyimpannya, Anda dapat menyimpannya dengan berpikir. Wanita muda itu memperkenalkan, sepasang sarung tangan yang luar biasa. Sepasang sarung tangan seperti itu adalah harta langka di dunia. Di sampingnya, banyak mata orang yang berkobar-kobar saat menatap sarung tangan di tangan wanita muda itu. Bagi seniman bela diri yang ahli dalam teknik telapak tangan, jari, dan tinju, sarung tangan semacam ini terlalu berharga. Godaannya terlalu besar. Nona, saya ingin sarung tangan ini. Berapa harga jualnya? Aku juga menginginkannya. Nona, berapa banyak batu mentah? Segera, beberapa orang berbicara dan melangkah maju. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dialah yang bertanya lebih dulu. Mohon maaf, sarung tangan sarinya mengalir. Karena bahannya sulit ditemukan dan proses pemurniannya juga sangat sulit, saya hanya punya satu. Kata wanita muda itu.
Hanya satu. Kalau begitu jual padaku. Tersesat, ini milikku. Setidaknya selusin orang berbicara, dan suasana menjadi berisik. Sarung tangan ini bernilai 500 juta batu mentah kualitas menengah. Tidak ada tawar-menawar. Kata wanita muda itu. Apa? 500 juta. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan serangkaian hembusan napas terdengar. 500 juta batu mentah kualitas menengah. Nona, sarung tangan. Suara orang yang meminta membeli tadi agak kering. Harga sarung tangan sedikit lebih mahal dibandingkan senjata Sein pada umumnya, tetapi biasanya dijual berpasangan. Sepasang sarung tangan yang layak bisa bernilai 3 senjata Sein biasa. Senjata Sein bernilai sekitar 100 juta ori rock kelas menengah. Awalnya dia memperkirakan sarung tangan ini bernilai sekitar 150 juta, tapi sekarang dia meminta 500 juta. Harganya sangat tinggi. Itu terlalu tinggi, saya tidak mampu membelinya sama sekali. Itu tidak layak. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan menyerah untuk membeli. 500 juta terlalu mahal. 500 juta. Lu Ming juga menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. 500 juta setara dengan 5 senjata Sein yang cemerlang. Dia telah memperoleh 4 senjata Sein cemerlang di perbendaharaan Istana Naga, tombak naga hitam. Lu Ming ingin menyimpannya untuk digunakan sendiri, jadi dia hanya memiliki 3 senjata suci yang tersisa. Bahkan jika dia menjual ketiganya, dia masih kekurangan 200 juta batu mentah kelas menengah. Semua batu permata mentah yang dia miliki tidak cukup untuk 200 juta. Dia hanya akan memiliki cukup jika dia menjual banyak bahan pemurnian yang berharga. Nona muda, apakah kamu menerima senjata suci di sini? Lu Ming bertanya. Saya menerimanya. Wanita muda itu tersenyum. Lu Ming melambaikan tangannya dan 3 senjata suci yang cemerlang muncul di tangannya. Semuanya diperoleh dari gudang harta karun Istana Naga. 3 senjata Sein. Mata banyak orang berbinar dan menatap Lu Ming. Mata mereka berkilauan dengan segala macam cahaya, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pak, jika Anda ingin membeli sarung tangan esensi mengalir, Anda bisa menggunakan senjata Bright Sein sebagai pembayarannya. 3 senjata Sein cemerlang dan 200 juta ori rock ini bisa digunakan. Kata wanita muda itu. Namun, Lu Ming masih terlihat ragu-ragu. Bukannya dia tidak mau membayar, tapi dia tidak punya uang lagi. Dia masih memiliki perisai dan sayap hitam, tapi dia ingin mempertahankan keduanya. Adik laki-laki, aku akan meminjamkanmu 2 senjata Sein dulu. Seolah membaca pikiran Lu Ming, Tian Cui melambaikan tangannya dan 2 senjata suci muncul. Kakak senior, kamu. Tatapan Lu Ming berkedip. Aku punya cukup uang untuk saat ini. Tian Cui tertawa. Baiklah, aku akan mengembalikannya ke senior secepat mungkin. Lu Ming menerima senjata suci Tian Cui dan berkata, Nona, saya akan membeli sarung tangan elemen mengalir untuk 5 senjata suci. Tentu, wanita muda itu mengambil senjata suci Lu Ming, memasukkan sarung tangan esensi yang mengalir ke dalam kotak, dan menyerahkannya kepadanya. Lu Ming mengambilnya dan mengulurkan tangan untuk memegang sarung tangan elemen mengalir yang telah berubah menjadi bola bundar. Rasanya hangat dan sejuk saat disentuh. Dia memasukkan inti esensialnya sedikit dan sarung tangan esensi yang mengalir mulai mengalir seperti cairan, membungkus telapak tangan kanan Lu Ming. Seringan apapun, Lu Ming merasakannya dengan cermat. Sarung tangan Liu Yuan seringan sifon di tangannya. Dia hampir tidak berbobot dan sefleksibel seolah dia bertangan kosong. Bus. Saat dia menuangkan esensi yang lebih penting, sarung tangan esensi yang mengalir memancarkan aura yang kuat. Apa? Lu Ming sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa berat sarung tangan esensi yang mengalir telah meningkat dengan cepat saat dia menyalurkan inti esensialnya ke dalam sarung tangan. Semakin kuat inti esensialnya, semakin berat sarung tangan tersebut. Lu Ming sangat terkejut karena sarung tangan esensi yang mengalir memiliki efek seperti itu. Apakah Anda puas, Tuan? Kata wanita muda itu. Terima kasih banyak. Lu Ming tidak banyak bicara. Sambil berpikir, dia menyimpan sarung tangan elemen mengalir. Jika dia ingin menggunakannya secara bebas, dia harus kembali dan memperbaikinya. Menatap Lu Ming. Beberapa mata mereka dipenuhi keserakahan. Lu Ming mencibir. Di paviliun harta karun, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun padanya.
Lu Ming berjalan-jalan dengan Sue Ningxin dan palu surgawi. Itu, hati yang sedingin es. Tidak lama kemudian, di counter, Sue Ningxin menemukan Heart of Ice. Ini adalah harta karun yang langka. Wujud asli Sue Ningxin adalah naga salju, jadi itu sangat berguna baginya. Pada akhirnya, Sue Ningxin menggunakan dua senjata Sein untuk ditukar dengan Heart of Ice. Begitu banyak senjata Sein. Ketiga orang ini memiliki begitu banyak senjata Sein. Beberapa orang memperhatikan Lu Ming dan dua lainnya. Saat mereka melihat pemandangan ini, mata mereka semakin membara. Secara total, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin telah mengeluarkan 7 senjata Sein. Betapa mengejutkannya hal ini. Kakak senior, kami sedang diawasi. Selanjutnya, kita akan berpencar dan berbaur dengan kerumunan untuk mengalihkan perhatian. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tian Cui dan Sue Ningxin. Ada hampir 200.000 orang di 3 tingkat paviliun harta karun tertinggi. Setidaknya separuh dari mereka mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Selama mereka berbaur dengan kerumunan dan terus berjalan, orang-orang ini bisa lupa untuk menemukan mereka. Baiklah, mari kita lakukan. Tian Cui dan Sue Ningxin keduanya mengangguk. Kemudian, mereka bertiga berpencar dan bergegas menuju kerumunan. Tidak bagus, orang-orang ini ingin lari, kejar mereka. Seseorang mengikuti Lu Ming dan yang lainnya dari dekat. Namun, Lu Ming dan dua lainnya menyembunyikan aura mereka. Pihak lain tidak bisa mengunci aura mereka sama sekali. Mereka bertiga bergerak cepat melewati kerumunan. Mereka akan mencapai lantai 1, berputar puluhan kali, lari ke lantai 2, lalu ke lantai 3. 1 jam kemudian, orang-orang itu benar-benar kehilangan jejak Lu Ming dan dua orang lainnya. Brengsek, sayang sekali. Beberapa orang menghela nafas. Lu Ming dan dua orang lainnya pasti memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Jika mereka bisa merebutnya, mereka akan kaya. Sayangnya, Lu Ming dan dua lainnya terlalu licik. Mereka menyelinap pergi begitu saja, membuat beberapa orang sangat enggan. 2 jam kemudian, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin berkumpul di pintu masuk utama melalui transmisi suara. Mereka telah membeli apa yang mereka butuhkan dan sudah waktunya untuk berangkat. Mereka bertiga keluar dari gerbang dan terbang menuju lembah Dewa Naga. Namun, setelah terbang beberapa saat, ketiganya tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, 3 sosok berjubah hitam menghalangi jalan mereka. Semuanya, serahkan cincin penyimpananmu dan pergilah. Orang yang berada di tengah berbicara. Dari suaranya, dia terdengar sangat muda. Kalian benar-benar mampu. Lu Ming berkata dengan dingin. Mereka sudah sangat berhati-hati tetapi tetap menjadi sasaran. Kaisar Naga Abadi Chapter 1519 Bahasa Indonesia. 1519 Pertempuran melawan Paragon Sekte Yudu. Apakah kalian tidak penasaran bagaimana kami bisa memperhatikanmu? Kata pria di tengah. Aku baru saja hendak bertanya. Kata Lu Ming. Itu sangat sederhana. Saat Anda membeli sarung tangan Liu Yuan, saya membubuhkan semacam bedak pada Anda. Itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, dan tidak berbentuk. Kemanapun Anda pergi atau bagaimana Anda berbaur dengan kerumunan, Anda tidak akan bisa lepas dari pelacakan saya. Pria di tengah menjelaskan, cepat serahkan cincin penyimpananmu, kalau tidak, mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya. Kata Lu Ming. 2 kaisar bela diri tingkat 6 dan 1 kaisar bela diri tingkat keempat. Kamu cukup sombong. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Pria berjubah hitam di tengah melangkah maju. Namun, budidayanya juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Bus, pihak lain melambaikan tangannya, dan awan hitam pekat langsung menyelimuti mereka bertiga. Serangga beracun. Mereka adalah serangga beracun yang padat. Jadi itu orang-orang dari sekte racun keinginan, aku yang akan melakukannya. Sue Ningxin melangkah keluar, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, dan menepuk telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan membentuk gelombang dingin yang mengerikan yang menyebar ke arah serangga beracun. Segera, serangga beracun yang padat itu dibekukan. Sue Ningxin kemudian menggoyangkan telapak tangannya, dan serangga beracun itu berubah menjadi pecahan es dan menghilang.
Kamu punya kemampuan, ayo lagi. Kabut hijau keluar dari tubuh pihak lain, mengeluarkan bau menjijikkan, dan bergegas menuju Sue Ningxin. Sue Ningxin melangkah maju dan meninju dengan kedua tangannya. Ledakan, ledakan. Setiap pukulan mengirimkan gelombang dingin yang mengerikan yang membekukan kehampaan dan kabut beracun. Kamu ingin membekukan gas beracunku. Dalam mimpimu, korosi, merusak. Pihak lain berteriak dengan suara pelan, dan kabut itu benar-benar terbentuk menjadi cacing kecil yang merusak es. Kemudian, gas beracun itu mengalir menuju Sue Ningxin. Gas beracun yang mengerikan. Hati Lu Ming tergerak. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Sue Ningxin dan betapa menakutkannya gelombang dinginnya. Itu bisa membekukan segalanya, bahkan Zhen Yuan. Namun, ia terkorosi oleh racun, yang menunjukkan betapa mengerikannya racun tersebut. Orang ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya dari Sekte Yudu. Tidak heran dia begitu sombong. Mengaum, Sue Ningxin mengeluarkan raungan naga, dan udara dingin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya, dan kekuatan tinju itu membentuk naga sejati seputih salju yang terbang keluar. Bang! Naga sejati ini sangat kuat, dan mereka menerobos kabut menuju sekte terpilih Yudu. Bang! Tubuh paragon sekte Yudu benar-benar meledak, berubah menjadi awan gas beracun yang menyelimuti Sue Ningxin. Hahaha, konstitusiku adalah tubuh spiritual bumi yang unggul, tubuh beracun 1000 keinginan. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara dingin pihak lain datang dari dalam gas beracun. Tinju Sue Ningxin terus membombardir, namun gas beracun itu menggelinding, seolah tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Gas beracun yang tak ada habisnya menyelimuti Sue Ningxin. Mengaum, raungan naga kembali keluar dari mulut Sue Ningxin. Tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Jubah hitam di tubuhnya pecah, dan saat berikutnya, naga salju besar muncul di langit. Itu naga sungguhan. Anda berasal dari lembah Dewa Naga. Suara paragon sekte Yudu terdengar dari dalam gas beracun. Mengaum, Sue Ningxin berubah menjadi wujud naga aslinya dan mengeluarkan raungan panjang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang udara dingin yang mengerikan, yang menutupi sekitar 10 mil daratan, mengubahnya menjadi daratan beku. Kali ini, sebagian gas beracun juga tersegel di dalam es. Namun, masih banyak gas beracun yang tersisa. Saat ini, ia benar-benar berubah menjadi senjata dan menyerang Sue Ningxin. Sue Ningxin melangkah keluar dengan cakar naganya dan beradu dengan senjata. Keduanya saling bertukar pukulan, dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Itu naga sejati. Kekuatannya sangat menakutkan, dan orang-orang dari sekte racun keinginan. Pertempuran di sini sangat mengejutkan sehingga banyak orang di kejauhan merasa khawatir dan terbang. Bahkan ada orang-orang di paviliun harta karun tertinggi yang terkejut dan terbang untuk melihatnya. Untuk sementara waktu, medan perang dikelilingi oleh manusia. Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan. Seorang ahli kerajaan bela diri LV6 memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka jelas merupakan favorit surga terkemuka dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Banyak orang bersuara. Dalam sekejap mata, Sue Ningxin dan pihak lainnya telah bertukar lusinan gerakan, dan tak satu pun dari mereka yang menang. Semakin banyak keinginan yang dipilih sekte racun untuk bertarung, semakin dia terkejut dan tidak sabar. Awalnya, dia mengira kekuatan tempurnya lebih dari cukup untuk menjatuhkan Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Bahkan Kaisar Bela Diri tingkat 8 biasa akan diracuni sampai mati jika dia tidak hati-hati. Sekarang, seseorang dengan level yang sama benar-benar bertarung melawannya hingga seri. Dia tahu bahwa dia telah menemukan favorit surga dengan level yang sama. Kalian, cepat serang dan bunuh kedua bocah itu. Paragon dari sekte racun keinginan meraung. Bus, bus. Dua lainnya dari sekte Yudu menyerang Lu Ming dan Tian Cui. Aura yang mereka ungkapkan berada di puncak kerajaan bela diri tingkat ke-7. Bus, bus. Begitu mereka berdua menyerang, segerombolan serangga beracun menerkam Lu Ming dan Tian Cui. Mati. Tian Cui meraung marah saat dia mengayunkan palu raksasanya dan menyerang. Ledakan. Langit bergetar hebat saat palu raksasa itu menghantam, membawa gelombang getaran yang mengerikan.
Serangga beracun itu meledak satu demi satu dan berubah menjadi abu. Tak hanya itu, gelombang getarannya pun tak berhenti, langsung membombardir tubuh kedua anggota Sekte Yudu tersebut. Tubuh kedua anggota Sekte Yudu meledak, berubah menjadi gas beracun hijau yang berguling kembali dan kemudian mengembun lagi. Itu adalah dua pria muda, yang saat ini menatap Tian Cui dengan kaget. Meskipun mereka memiliki tubuh yang beracun dan dapat berubah menjadi gas beracun untuk mengimbangi kekuatan serangannya, ada batasnya. Jika kekuatannya terlalu kuat, mereka masih bisa terluka atau bahkan terbunuh. Kekuatan Tian Cui sebelumnya telah melukai mereka. Membunuh. Aku tidak peduli racun macam apa yang kamu miliki, aku akan menghancurkan kalian semua. Tian Cui mengangkat palu raksasanya dan menyerang kedua pemuda Sekte Yudu. Lu Ming bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tidak baik. Kedua pemuda dari Sekte Racun Keinginan terkejut. Mereka menggunakan serangga beracun mereka untuk membentuk perisai untuk memblokir di depan mereka, tetapi di bawah palu, mereka semua roboh. Tubuh kedua pemuda itu berserakan sekali lagi dan kemudian terbentuk kembali di kejauhan. Wajah mereka pucat dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Mati. Tian Cui melangkah maju. Beraninya kamu. Jangan pernah berpikir untuk membunuh orang-orang Sekte Yuduku. Beberapa sosok terbang dari kejauhan. Bahkan sebelum mereka tiba, gas beracun yang menjijikkan sudah menyebar ke arah Tian Cui. Beberapa dari Sekte Racun Keinginan melihat ini dan bergabung dalam pertempuran. Banyak orang, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan muncul di depan beberapa anggota Sekte Yudu di belakangnya. Kekuatan melahap di telapak tangannya meledak dan menyelimuti gas beracun. Dan EBSP, huhu. Gas beracun itu dimakan seluruhnya oleh Lu Ming. Ledakan, ledakan. Kemudian, Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan 9 naga bergegas menuju beberapa anggota Sekte Yudu, membuat mereka terbang. Ledakan. Di sisi lain, orang yang tadi bertarung dengan Sue Ningsin berubah menjadi awan gas beracun dan mundur dengan cepat, lalu mengembun menjadi wujud manusia. Itu adalah seorang pemuda pucat dan dingin. Siapkan formasi racun, kata pemuda berwajah dingin itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1520 Bahasa Indonesia 1520 Bab 1520 Intervensi Sekte Iblis. Ya, anggota Sekte Yudu lainnya berbicara satu demi satu. Serangga berbisa terbang keluar dari tubuh mereka dan terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Di saat yang sama, tubuh mereka berkedip-kedip dan mereka melangkah dalam posisi misterius. Kemudian, tubuh mereka runtuh satu demi satu dan berubah menjadi gas beracun berwarna hijau. Pada saat itu, gas beracun mengembang dengan cepat dan berubah menjadi gas beracun yang memenuhi langit, menyelimuti Lu Ming dan dua lainnya. Lu Ming dan Tian Cui melepas jubah hitam mereka dan bergabung dengan Sue Ningsin. Mereka bertiga berdiri bersama. Ini adalah pembentukan racun. Hati-hati, kata Sue Ningsin. Tubuhnya yang besar ditutupi sisik naga seputih salju, penuh keindahan, seperti karya seni terindah di dunia. Aku akan melakukannya, Lu Ming berkata dengan dingin, dan domain kekacauan menyebar. Petir. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan domain chaos berubah menjadi domain guntur. Petir memenuhi langit, seolah-olah ular petir yang tak terhitung jumlahnya merayap di antara langit dan bumi. Ular petir itu setebal lengan dan menyebar ke segala arah. Serangga beracun tersebut disambar ular petir dan berjatuhan dalam kelompok besar. Api, Lu Ming terus berbicara. Domain kekacauan berubah lagi, berubah menjadi api yang memenuhi langit dan menyebar ke segala arah. Api dan kilat melonjak menuju serangga beracun dan kabut beracun. Ci-ci-ci. Antara langit dan bumi, suara mendesis terdengar, dan gelombang asap tipis melayang. Suara mendesing. Sayap hitam muncul di punggung Lu Ming. Mereka tumbuh lebih besar dan panjangnya 100 meter ketika disebarkan. Sayap hitam ditutupi dengan domain angin dan Lu Ming mulai berputar dengan cepat. Dan EBSP, huhu. Sayap hitam membawa serta angin tak berujung yang menyebar ke segala arah. Kekuatannya sangat mengejutkan. Guntur, api, dan angin melonjak antara langit dan bumi, menahan gas beracun dari segala arah. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu. Kakak senior, bersiaplah untuk menyerang.
Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tian Cui dan Sue Ningxin. Kemudian, membunuh, 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 membunuh. Lu Ming berteriak beberapa kali berturut-turut. Serangan jiwa tak kasat mata diluncurkan ke gas beracun tersebut. Anggota Sekte Racun keinginan mengolah tubuh racun. Tubuh mereka dapat dibubarkan, tetapi jiwa mereka masih melekat pada gas beracun dan masih akan diserang oleh Lu Ming. Terlebih lagi, karena tubuh roh tersebar, pertahanannya terhadap jiwa menjadi semakin lemah. Lu Ming menggunakan teknik pedang dewa dan meraung beberapa kali. Beberapa jeritan terdengar dari gas beracun tersebut. Gas beracun itu berputar dengan keras dan kemudian menyatu, mulai mengembun menjadi bentuk manusia. Membunuh, membunuh. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin berteriak saat mereka masing-masing menyerang murid Sekte Racun Keinginan yang telah terbentuk. Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming. Dia menghancurkan tombak panjang itu. Tiba-tiba, ada 10 lapisan serangan yang meledak. Kekosongan itu bergetar hebat. Bang! Murid Sekte Yudu berteriak saat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Kali ini tidak berubah menjadi gas beracun. Sebaliknya, itu benar-benar terkoyak. Serangan Lu Ming telah melampaui batas toleransinya dan dia dibunuh oleh Lu Ming. Di sisi lain, Tian Cui dan Sue Ningxin juga melancarkan serangan terkuat mereka, masing-masing menewaskan 1 orang. Setelah membunuh 3 orang, formasi racun telah pecah dengan sendirinya. Gas beracun yang tersisa mulai menggelinding dan mengembun menjadi 3 orang, yang mundur dengan kecepatan ekstrim. Salah satunya adalah jenius tertinggi dari Sekte Racun Keinginan. Hari ini, kaulah yang akan mati. Tian Cui meraung sambil mengangkat palunya dan menyerang anak buah Sekte Yudu. Lu Ming dan Sue Ningxin juga melangkah maju. Apa yang sedang terjadi? Penonton di sekitarnya bingung. Sebelumnya, ahli Sekte Yudu telah menyiapkan susunan racun yang menyelimuti seluruh ruangan, termasuk Lu Ming dan 2 lainnya. Mereka mengira Lu Ming dan 2 lainnya pasti sudah mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat berikutnya, kilat, api, dan angin akan muncul di dalam susunan racun. Setelah itu, beberapa teriakan keras terdengar dan susunan racunnya runtuh. Beberapa orang dari Sekte Yudu terbunuh secara berurutan, meninggalkan beberapa orang lainnya dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terus mundur. Mereka tidak mengerti bagaimana Sekte Racun Keinginan telah hilang. Beberapa orang yang tersisa dari Sekte Racun Keinginan memiliki ekspresi buruk. Teriakan keras Lu Ming sebelumnya telah melukai jiwa mereka. Sekarang, mereka bukan tandingan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras bergema di seluruh dunia. Setidaknya 8 atau 9 lampu iblis merobek kehampaan dan terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Di belakang Lu Ming dan yang lainnya, siap menyerang dari belakang dan belakang. Mo dia. Ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Kesembilan sosok itu semuanya adalah murid Sekte Iblis Tian Yu, dan salah satunya adalah Mo He. Tubuh Mo He dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya tajam saat dia melirik ke arah Lu Ming. Saudara Wu, bagaimana kalau kita bergabung dan membunuh ketiga orang ini? Mo dia memandang surga yang dipilih dari Sekte Racun Keinginan dan berkata, tentu saja Anda bisa. Paragon dari Sekte Racun Keinginan sangat gembira dan segera menyetujuinya. Ekspresi ganas muncul di matanya. Tampaknya Lu Ming dan 2 lainnya telah menyinggung banyak orang. Mo He, kamu mendekati kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Karena Xian Yanxing, dia tidak ingin menjalin hubungan buruk dengan Sekte Iblis Tian Yu. Namun, Sekte Iblis Tian Yu telah bertindak terlalu jauh. Saat itu, dia telah memimpin orang untuk memburunya. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah mati. Setiap kali dia bertemu Mo He di pegunungan Chang, pihak lain ingin membunuhnya. Lu Ming memutuskan bahwa jika dia bertemu dengan Sekte Iblis Tian Yu lagi, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh mereka. Kamu ingin membunuhku? Mo dia mencibir. Ki iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Dia menghunuskan pedang iblisnya dan menyatu dengannya, menebas Lu Ming. Berat, biarkan aku bertarung denganmu. Tian Cui berteriak, mengangkat palu raksasanya, dan menghantamkannya ke arah Mo He. Dentang, pedang iblis dan palu raksasa bertabrakan dengan suara yang mengguncang bumi. Mo He dan Tian Cui sama-sama terkejut dan terpaksa mundur. Lagi, mata Tian Cui menunjukkan niat membunuh.
Seperti naga liar, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol dan raungan naga terpancar. Dia mengangkat palu raksasanya dan menghantamkannya ke arah Mo He. Membunuh. Mo dia dengan dingin berteriak. Pedang iblisnya meledak, menjadi semakin menakutkan saat ia melesat menuju Tian Cui. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Lakukan. Pada saat ini, Lu Ming dan Sue Ningxin juga mulai bergerak. Sayap hitam Lu Ming mengepak dan dia menyerang orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu. Dia menusukkan tombak naga hitamnya ke depan, yang berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Puff! Seorang pemuda kerajaan bela diri puncak LV5 dari Sekte Iblis Langit dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, tombak panjang itu menyapu dan ahli kerajaan bela diri LV6 meledak. Mengaum, raungan naga terdengar. Sue Ningxin bekerja sama dengan Lu Ming dan menerkam orang-orang dari Sekte Setan Tian Yu. Salah satu dari mereka terbunuh dengan satu cakar. Membunuh. Ada juga seorang ahli dari Sekte Setan Tian Yu. Dia adalah seorang pemuda di puncak ranah bela diri kerajaan LV7, dan dia bertarung melawan Sue Ningxin dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Namun, Lu Ming tidak ada bandingannya. Setelah membunuh beberapa orang berturut-turut, orang-orang yang tersisa dari Sekte Iblis Langit merasa ngeri. Mereka mundur satu demi satu, tidak berani melawan Lu Ming secara langsung. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Pria dari lembah Dewa Naga itu sangat kuat. Dia bahkan bisa bertarung imbang dengan Mo He. Itu menakutkan. Mo dia adalah seorang jenius terbaik dari Sekte Iblis Tian Yu. Bahkan di seluruh benua Azure, dia adalah seorang jenius terbaik. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Mo He sedemikian rupa. Sepertinya orang gila dari lembah Dewa Naga, Tian Cui. Di sekitarnya, beberapa orang sedang berdiskusi dan beberapa mengenali Tian Cui. Kaisar Naga Abadi Chapter 1521 Bahasa Indonesia 1521 Bab 1521 Mahkota Batu muncul kembali. Tian Cui suka berperang, suka membunuh, dan sering keluar. Dia memiliki reputasi yang cukup baik, jadi tentu saja ada orang yang mengenalinya. Bahwa kekuatan tempur naga salju juga sangat mengejutkan. Tampaknya lebih kuat dari naga sejati biasa. Memang benar, itu adalah keajaiban naga sejati. Dan lelaki kerajaan bela diri LV4 itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Disitulah kamu salah. Ahli ranah Kaisar bela diri LV4 mengandalkan senjata sucinya. Apakah kamu melihat itu? Sayap di punggungnya dan tombak di tangannya keduanya merupakan senjata suci. Itu sebabnya dia sangat kuat. Tanpa senjata suci, kekuatan tempurnya hanya rata-rata. Itu benar. Banyak sekte besar yang menonton dan berdiskusi. Di langit, Lu Ming menggunakan teknik tubuhnya dan menerkam Kaisar bela diri tingkat 6. Ekspresi orang itu berubah drastis. Dia tidak berani menerima serangan Lu Ming secara langsung. Bus! Pada saat ini, terdengar suara pekikan. Seekor katak emas besar menerkam Lu Ming. Ia membuka mulutnya dan gas beracun yang pekat menyebar ke arah Lu Ming. Racun di senjata Sein. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia bisa melihat sekilas bahwa katak emas adalah senjata suci, dan racun di dalamnya benar-benar menakutkan. Bus! Lu Ming mundur dengan cepat. Dia tidak ingin bersentuhan dengan gas beracun tersebut. Pemuda dari Sekte Yudu mengendalikan senjata suci katak emas dan mengejar Lu Ming. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Kodok emas berteriak seperti makhluk hidup. Ia menginjak udara dan berubah menjadi cahaya keemasan, menyerbu ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Kemudian, seberkas cahaya keemasan keluar dari mulut katak dan melesat ke arah Lu Ming. Lidah. Mata Lu Ming berkedip. Cahaya keemasan itu adalah lidah kodok. Suara mendesing. Tombak naga hitam menusuk seperti sambaran petir hitam. Ding! Ding! Dua sinar cahaya, satu hitam dan satu emas, bertabrakan di udara. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mundur dua langkah. Lidah kodok juga terlempar. Kekuatan yang sangat kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Senjata suci lawannya memang ampuh. Tidak hanya mengeluarkan gas beracun, tetapi juga mengalami serangan lidah. Tidak diragukan lagi, jika seseorang terkena lidahnya, pasti akan mati tercekik.
Bus! Katak emas berteriak dan mengeluarkan gas beracun lagi. Kembali, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengepakkan sayap hitamnya, membawa hembusan angin kencang yang menyapu ke depan. Gas beracun tersebut tertiup angin kencang dan langsung menyimpang dari jalurnya. Seorang murid sekte iblis Tian Yu ceroboh dan diselimuti oleh gas beracun. Dia segera menjerit nyaring dan berubah menjadi kerangka dalam beberapa tarikan napas, jatuh ke tanah. Gas beracun yang mengerikan. Murid dari Sekte Iblis Tianyu adalah seniman bela diri kerajaan bela diri LV6 dengan tubuh spiritual bumi kelas rendah, tetapi dia meninggal dalam beberapa tarikan napas. Pemuda dari Sekte Racun keinginan memiliki ekspresi gelap saat dia mengendalikan katak emas untuk menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya tajam yang menakutkan melesat ke arah Lu Ming dari belakang. Itu adalah tombak panjang, tombak hukuman dewa. Hukuman tombak dewa ini terlalu cepat dan terlalu kuat. Tidak baik. Saat Lu Ming merasakannya, tubuhnya tampak menegang. Dia terkunci di tempatnya oleh aura yang menakutkan. Saat berikutnya, tombak hukuman surgawi hendak menembus tubuhnya. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Lu Ming bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff! Tombak hukuman surgawi menembus tubuh Lu Ming. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming hancur seperti cermin dengan keras. Lebih dari 10 meter jauhnya, sosok Lu Ming muncul. Dia bisa merasakan lapisan tipis keringat dingin di punggungnya. Serangan tadi terlalu berbahaya. Lu Ming hampir terbunuh. Untungnya, pada saat kritis, gelembung-gelembung itu bergerak dan melemparkan domain ruang waktu, memindahkan Lu Ming lebih dari 10 meter jauhnya dan menghindari bencana. Sesosok muncul di tempat Lu Ming berdiri dan berkata dengan suara dingin, domain ruang waktu. Ini orangnya. Mata Lu Ming menjadi dingin. Orang yang muncul adalah Si Guan, putra surga yang bangga dari Sekte Dewa yang mengejar Lu Ming sebelumnya. Pria ini adalah favorit surga di alam bela diri kerajaan tingkat 9, dan dia baru saja melancarkan serangan diam-diam. Domain ruang waktu juga akan mati. Si Guan berkata dengan dingin. Dia mengayunkan tombak hukuman surgawi di tangannya. Udara meledak dengan hebat saat tombak hukuman dewa ditembakkan ke arah Lu Ming. Dan sebuah perisai muncul di depannya. Di saat yang sama, sayap hitam melindunginya. Ledakan. Perisai itu langsung meledak. Tombak hukuman dewa menghantam sayap hitam Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Puff! Darah muncrat dari mulut Lu Ming. Lawannya terlalu kuat, dan kecakapan bertarungnya sangat mengejutkan. Bahkan dengan senjata Sein yang melindunginya, dia masih terluka parah. Membunuh. Si Guan berteriak dengan dingin. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya suci. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan kilatan cahaya suci, dia menyerang Lu Ming. Tombak hukuman surgawi tertusuk. Tombak hukuman surgawi, yang sepertinya mampu menembus segala sesuatu di dunia, diarahkan ke area di antara alis Lu Ming. Namun, pada saat kritis ini, aura dingin menyebar dari bawah, dan pedang sedingin es menusuk ke arah Si Guan dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Si Guan berubah. Pedang es ini merupakan ancaman fatal baginya. Dia tidak mau terus membunuh Lu Ming. Dia memutar tombak hukuman surgawi dan menyerang pedang es. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar dan gelombang fluktuasi yang mengerikan menyapu segala arah. Dengan bantuan fluktuasi ini, Lu Ming mundur puluhan mil, matanya dingin. Baru saja, dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kemampuannya untuk bekerja sama dengan gelembung dan bertarung sampai mati. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan membiarkan pihak lain bersenang-senang. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Gelombang dingin, itu kamu. Sosok Si Guan juga mundur saat dia berteriak dengan dingin. Saat ini, seorang pemuda muncul di depan Si Guan. Pemuda ini tinggi dan tampan. Dia mengenakan jubah putih panjang dengan sulaman naga es di atasnya. Lembah Dewa Naga, murid Lembah Naga Es. Begitu banyak orang dari 3 sekte besar yang mengepung 3 murid Lembah Dewa Naga. Sekarang, bahkan Anda, seorang ahli ranah bela diri kerajaan LV9, telah mengambil tindakan. Hehe, sungguh tidak tahu malu. Pemuda dari Lembah Naga Es itu mencibir. Lu Ming ini telah membunuh banyak orang dari sekte dewa saya. Dia harus mati. Tidak perlu menggunakan cara apapun.
Si Guan berkata dengan dingin. Hehe, aku membunuh banyak anggota sekte Dewa Surgawimu. Itu menggelikan. Selama bertahun-tahun, apakah sekte Tianchen Anda belum cukup membunuh murid-murid lembah Dewa Naga saya? Apakah itu berarti saya harus membunuh setiap orang dari sekte Tianchen Anda? Anda dapat menggunakan metode apapun. Gelombang dingin menunjukkan senyuman mengejek. Wajah Si Guan menjadi gelap. Memang benar, lembah Dewa Naga dan sekte Tianchen tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Saling membunuh adalah hal biasa, namun tetap ada aturan tertentu. Misalnya, pembangkit tenaga listrik Sein Stage dari kedua belah pihak tidak akan menyerang junior satu sama lain. Jika mereka melakukannya, maka akan terjadi kekacauan. Han Chao, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, orang-orang ini harus mati. Kata Si Guan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, beberapa sosok terbang dari segala arah. Setidaknya ada beberapa lusin orang berdiri di belakang Si Guan. Semuanya adalah murid sekte Dewa Surgawi. Bus dan EBSCP, suara mendesing. Di sisi lain, ada juga orang yang terbang keluar. Mereka dipenuhi dengan ki iblis atau ki beracun. Mereka adalah orang-orang dari sekte Yudu dan sekte iblis Tian Yu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1522 Bahasa Indonesia 1522 Bab 1522 Monster muncul. Ledakan. Tian Cui dan Mo dia bertukar pukulan dan keduanya berpisah. Tian Cui datang ke sisi Luming. Sue Ningsin juga berhenti. Dia datang ke sisi Luming dan melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Saat ini, setidaknya ada 100 orang dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Aura besar mereka naik dan menekan Luming dan yang lainnya. Niat membunuh yang dingin mengisi kekosongan. Sekarang, saya bahkan tidak perlu bergerak. Mereka semua mati. Si Guan mencibir. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di lembah Dewa Naga? Di mana para murid lembah Dewa Naga? Gelombang dingin itu berteriak, suaranya menyebar jauh dan luas. Kakak senior, biarkan aku membantumu. Aku akan melakukannya. Satu demi satu suara terdengar. Kemudian, satu demi satu sosok menembus kehampaan dan mendarat di belakang gelombang dingin. Mereka adalah murid lembah Dewa Naga. Murid lembah Dewa Naga bergegas keluar dari kerumunan. Semuanya, masalah ini disebabkan oleh 3 orang dari Cloud Dragon Valley. Mengapa kita harus terlibat dalam hal ini? Petik 2. Di antara kerumunan, Heyu berdiri di depan beberapa murid lembah Dewa Naga dan berkata, Luming dikelilingi oleh 3 sekte adalah apa yang dia inginkan. Dia tidak sabar menunggu Luming dibunuh. Tentu saja, dia tidak ingin orang lain membantunya. Meskipun kami, 7 lembah Dewa Naga, memiliki persaingan satu sama lain, kami harus memiliki nafas dan cabang yang sama saat menghadapi pihak luar. Jika kamu tidak mau bergerak, minggirlah. Ayo pergi. Seorang murid lembah naga hitam berteriak dengan dingin dan terbang menuju medan perang. Orang lain di lembah Dewa Naga juga terbang ke medan perang. Ekspresi Heyu tidak sedap dipandang saat dia mendengus dingin dan menyatu dengan kerumunan. Bagaimana dia bisa bergerak? Di balik gelombang dingin, lebih dari 40 murid lembah Dewa Naga berkumpul. Aura kedua belah pihak meledak. Ruangan itu penuh dengan kehikmatan dan suasananya sangat menindas. Frostwave, betapa naifnya Anda berpikir bahwa sekte lembah Dewa Naga Anda dapat bersaing dengan ketiga sekte kami. Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua tinggal di sini hari ini. Mata Si Guan menunjukkan niat membunuh yang dingin. Di tempat kejadian, ketiga sekte memiliki keunggulan absolut. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh sekelompok elit lembah Dewa Naga dan melemahkan kekuatan lembah Dewa Naga. Siapa yang ingin kamu pertahankan? Suara samar terdengar dari langit. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan datang dari langit dan menekan Si Guan. Ekspresi Si Guan berubah drastis. Dia meraung dan cahaya suci di tubuhnya meledak dengan seluruh kekuatannya untuk menahan aura ini. Namun, cahaya suci di tubuhnya bergetar dengan cepat, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia melihat ke langit dengan ekspresi jelek. Si Guan meraung marah, matanya menunjukkan ekspresi serius.
Pada saat ini, mata semua orang juga menatap ke langit. Di langit, seorang pemuda berjubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya yang acuh tak acuh menyapu ketiga sekte. Xi Feng, jenius nomor 1 di Lembah Dewa Naga, salah satu dari 10 jenius teratas di wilayah Azure. Sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Kakak senior Xi Feng. Itu kakak senior Xi Feng. Murid-murid Lembah Dewa Naga lainnya sangat gembira. Xi Feng tiba. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bertarung hari ini, mereka juga tidak akan kalah. Xi Feng, kamu ingin ikut campur? Si Guan memandang Xi Feng dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berkata. Meskipun kecakapan bertarungnya kuat, saat menghadapi Xi Feng, jenius tingkat monster dari negara bagian Azure, itu tidak cukup untuk dilihat. Dia kemungkinan besar bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Kalian bertiga sekte bersekongkol untuk menindas lembah Dewa Nagaku. Apa salahnya aku ikut campur? Petik 2. Xi Feng berbicara dengan acuh tak acuh, mengambil langkah maju. Mengaum, raungan naga keluar dari tubuhnya dan bayangan naga ungu membubung ke langit. Tekanan yang mengerikan menekan murid Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu. Ekspresi para murid dari tiga faksi berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan tubuh mereka, dan bahkan pernapasan mereka menjadi sulit. Tekanan. Apakah ini kekuatan tempur favorit surga? Saya tidak bisa melawan sama sekali. Sepertinya saya sedang menghadapi ahli alam suci. Para murid dari tiga sekte semuanya ketakutan. Kekuatan tempur mereka terlalu berbeda dengan Xi Feng. Jika mereka menyerang, mereka hanya bisa dibantai. Xi Feng, sebagai salah satu dari 10 talenta mengerikan di benua Azure, kamu sebenarnya ingin mengambil tindakan melawan murid-murid biasa ini. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Pada saat ini, suara yang mendominasi terdengar. Sesosok tubuh kekar melangkah di udara dan berdiri tidak jauh dari Xi Feng. Ki iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Aura yang kuat keluar dan menghancurkan aura yang dipancarkan oleh Xi Feng. Para murid dari tiga sekte merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Kakak senior Mo Yang, para murid sekte iblis Tian Yu berteriak kaget. Mo Yang, salah satu dari 10 jenius besar yang mengerikan, juga ada di sini. Beberapa penonton tersentak kaget dan gembira. 2 dari 10 jenius tingkat iblis di wilayah Azure telah tiba. Mungkinkah 10 jenius tingkat iblis teratas akan bergerak lebih awal hari ini? Jenius tingkat iblis di wilayah Azure, selain saat mereka bertarung di pertemuan penyegelan harta karun di wilayah Azure 3 tahun lalu, masing-masing dari mereka telah berkultivasi dalam pengasingan untuk menekan orang lain di masa ini, perakitan penyegelan harta karun. Sudah 3 tahun sejak mereka bertengkar. Semua orang sangat penasaran. Setelah 3 tahun, seberapa kuatkah 10 orang jenius itu? Menertawai. Tidakkah menurutmu 3 sekte besar, Sekte Dewa Surgawi, Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi, dan Sekte Yudu, adalah lelucon yang sebenarnya? Secara umum, mereka yang berada di ranah kerajaan bela diri tingkat 7 ke atas sedang mempersiapkan pertemuan perbaikan harta karun dan tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Periode sebelum pertemuan adalah tahap bagi para jenius di bawah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Mereka akan bentrok lagi dan lagi. Mereka yang berada di atas level ke-7 umumnya tidak diperbolehkan ikut campur. Tapi bagaimana denganmu? Petik 2. Berbicara sampai di sini, tatapan Xi Feng menyapu 3 murid sekte besar Sekte Dewa Surga. Di antara orang-orang ini, setidaknya sepertiga dari mereka adalah pemuda dengan peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Itu benar. Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu memimpin untuk mengepung kami. Mereka mengepung dan membunuh 2 murid di alam kaisar bela diri tingkat 6 dan 1 di alam kaisar bela diri tingkat 4. Namun, mereka bukan tandingan murid-murid kami. Pada akhirnya, bahkan si Guan pun bergerak dan itu adalah serangan diam-diam. Lelucon yang luar biasa. Gelombang dingin juga berbicara dengan dingin, penuh ejekan. Ekspresi si Guan sangat jelek. Xi Feng dan Han Chao benar. Sebelum pertemuan penyegelan harta karun, itu adalah pertarungan antara murid-murid di bawah alam kaisar bela diri tingkat 7. Mereka yang berada di atas level 7 tidak akan ikut campur. Sebelumnya, jika dia membunuh Lu Ming dan 2 lainnya dengan cepat lalu pergi,
itu akan baik-baik saja. Namun, sekarang setelah dia melakukan ini, dia pasti akan dikritik dan tidak puas oleh sekte lain. Ada 13 sekte teratas di benua Azure, dan mereka bukan satu-satunya. Ini adalah aturan tak terucapkan dari 13 sekte. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa di pelelangan harta karun 10 hari lagi. Mari kita lihat seberapa kuat pasukan cadangan lembah Dewa Naga. Kata Moyang dengan nada mendominasi. Itu benar, lelang harta karun akan diadakan dalam 10 hari. Kecuali lembah Dewa Naga mundur, aku akan lihat bagaimana kamu mati. Kecuali jika lembah Dewa Naga tidak berpartisipasi. Hehe, jika itu masalahnya, maka pertemuan penentuan harta karun lembah Dewa Naga bisa berakhir lebih awal. Si Guan dengan dingin berbicara. Dia tahu bahwa dengan kedatangan Si Feng dan Moyang, dua jenius yang mengerikan ini, pertempuran hari ini pasti tidak akan terjadi. Karena mereka telah melanggar peraturan terlebih dahulu, jika mereka benar-benar ingin menyerang, sekte top lainnya mungkin akan ikut campur, dan bahkan para tetua alam suci akan datang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1523 Bahasa Indonesia 1523 Bab 1523 Pesta Pengunci Harta Karun. Kalau begitu sampai jumpa 10 hari lagi di pelelangan harta karun. Kata Zi Feng. Ayo pergi. Moyang adalah orang pertama yang berbalik dan pergi. Mohe memelototi Luming dan pergi bersama orang-orang dari Sekte Iblis Tianyu. Setelah itu, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Yudu juga pergi. Dalam sekejap mata, semua orang dari 3 sekte telah pergi. Badai sudah berakhir. Luming, terima kasih atas bantuanmu, kakak senior Si Feng dan kakak senior Frostide. Sue Ningxin, terima kasih. Luming, Tian Cui, dan Sue Ningxin menangkupkan tinju mereka ke arah Si Feng dan Han Chou untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tidak perlu bersikap sopan. Kalian bertiga tidak buruk. Kalian bertiga bisa berpartisipasi dalam lelang harta karun kali ini. Si Feng menganggukkan kepalanya. Lelang harta karun. Luming masih linglung. Bukankah itu pertemuan penyegelan harta karun? Mengapa ada pertemuan kecil pengunci harta karun tambahan? Jangan khawatir, kakak senior. Saya baru saja akan berpartisipasi. Aku pasti akan membunuh 3 sekte besar sepuasnya. Tian Cui menyeringai, matanya dipenuhi kebencian. Sue Ningxin juga mengangguk setuju. Ayo kembali ke markas dulu. Si Feng menganggukkan kepalanya dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Kemudian, murid-murid lembah Dewa Naga lainnya terbang menuju lembah Dewa Naga. Kakak senior, apa yang terjadi dengan pesta penentuan harta karun? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Lelang harta karun adalah sesi perdebatan antara 13 sekte teratas sebelum dimulainya lelang. Para peserta harus berada di bawah ranah Kaisar Bela Diri LV7 dan berusia di bawah 50 tahun. Tian Cui menjelaskan, di benua Yuan, sifat seorang pemuda berbeda dengan sifat di benua hutan belantara surgawi. Di benua hutan belantara surgawi, mereka yang berusia di bawah 30 tahun adalah generasi muda. Itu adalah tahun emas budidaya. Namun, di Yuanlu, mereka yang berusia di bawah 50 tahun adalah generasi muda. Karena lingkungan budidaya di benua Yuan terlalu bagus, banyak orang bisa menerobos ke ranah bela diri kerajaan di usia muda. Rentang hidup mereka mencapai 10.000 hingga 20.000 tahun, dan vitalitas mereka sangat kuat. Dibandingkan dengan 10 hingga 20.000 tahun, usia 50 tahun masih merupakan masa kemasan masa muda, usia dengan potensi yang tiada habisnya. Faktanya, mereka yang berada di bawah tingkat ketujuh kerajaan bela diri dianggap sebagai kekuatan cadangan sekte masing-masing. Mereka semua akan berpartisipasi dalam pertemuan penetapan harta karun dalam 3 atau 6 tahun. Ini bisa dianggap sebagai observasi. Secara kasar kita dapat melihat situasi pertemuan perbaikan harta karun di masa depan dan kekuatan masa depan setiap sekte besar. Naga Salju menjelaskan. Lu Ming menyadari. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan perbaikan harta karun skala kecil. Oleh karena itu, ini disebut pertemuan pengikatan harta karun. 13 sekte juga sangat mementingkan upacara penyelesaian harta karun.
Sekte yang berada di peringkat 3 terakhir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara penyelesaian harta karun tahun ini. Ini sama dengan dieliminasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap upacara penyelesaian harta karun juga sangat tragis. Sue Ningsin terus menjelaskan, sebenarnya seperti ini. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Lelang harta karun berhubungan langsung dengan pelelangan harta karun. Mereka yang berada di peringkat 3 terakhir tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang harta karun. Ini berarti hanya 10 sekte yang akan berpartisipasi dalam pelelangan harta karun dalam satu waktu. Setiap sekte akan mengirimkan 36 kaisar bela diri tingkat 4 hingga 6 untuk berpartisipasi. Masih ada 10 hari lagi. Ayo kembali dan berkultivasi. Pada saat itu, kami akan membunuh sepuasnya. Kata Tian Cui. Kali ini, dia merasa sangat sedih. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi lawan dari pihak lain semuanya adalah ahli dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, menggunakan tingkat kultivasi mereka untuk menekan orang lain. Namun, tidak akan ada ahli di atas kerajaan bela diri tingkat 6 dalam pelelangan harta karun. Kalian semua harus bersiap dengan baik. Lelang harta karun kali ini mungkin sangat berbahaya. Sekte Dewa, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu mungkin bergabung untuk menghadapi lembah Dewa Naga kita. Kalian semua harus bersiap dengan baik. Kata gelombang dingin. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan membunuh siapapun yang kulihat. Tian Cui menyeringai, mengungkapkan keganasannya. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kamu tidak boleh meremehkan musuhmu. Sejauh yang saya tahu, setiap sekte memiliki favorit surga dengan tubuh spiritual bumi kelas atas, dan banyak dari mereka telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Khususnya Sekte Tianshen, mereka telah menghasilkan banyak favorit surga selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai sekte nomor 1 di wilayah Azure. Mereka tidak bisa diremehkan. Kata gelombang beku. Meskipun Han Chao mengolah tubuh tempur naga es, cendekiawan itu sangat santai. Dia mengobrol dengan semua orang di sepanjang jalan. Segera, mereka kembali ke markas lembah Dewa Naga. Segera setelah mereka kembali ke perkemahan, Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningsin, dan yang lainnya kembali ke kamar mereka dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Harta karun. Daging naga asli yang diperoleh Tian Cui saat itu belum habis seluruhnya. Selama periode waktu ini, dia dapat meningkatkan kekuatannya sedikit lagi. Kristal naga Sue Ningsin belum sepenuhnya dicerna, jadi kekuatannya juga bisa ditingkatkan. Adapun Lu Ming, dia memasuki diagram gunung dan sungai setelah memasuki ruangan dan duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dan EBSP, sebelumnya, serangan diam-diam dari mahkota batu telah menempatkannya dalam situasi hidup dan mati. Pada saat kritis itu, potensinya telah meledak, dan domain kekacauannya telah mencapai puncak level 4, hanya selangkah lagi dari level 5. Sekarang, dia harus terus meningkatkan budidayanya. Kultivasinya berada pada tahap awal alam kaisar bela diri tingkat keempat. Sekarang, dia akan menaikkannya ke puncak alam kaisar bela diri tingkat keempat, yang sama dengan wilayahnya. Dengan lambaian tangannya, setumpuk batu permata mentah muncul. Lu Ming mulai melahap dan memurnikan batu permata mentah. Basis budidayanya mulai meningkat pesat. 5 hari kemudian, budidaya Lu Ming telah berhasil mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 4. Lu Ming menghabiskan sisa waktunya mengolah 13 akumulasi serangan di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Mungkin karena tekanan, sebelum pelelangan harta karun, dia telah mengumpulkan kekuatan untuk 13 serangan dan mengembangkannya ke tingkat ke-6, tingkat kesempurnaan, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Saat ini, waktu pelelangan harta karun telah tiba. Ada 36 pemuda berdiri di halaman besar di perkemahan lembah Dewa Naga. Mereka semua berada di kerajaan bela diri tingkat 4 hingga 6 dan semuanya jenius. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh spiritual bumi yang lebih rendah. Orang biasa dengan tubuh roh tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningsin juga ada di antara mereka. Selain itu, Lu Ming juga menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Heyu, Lembah Naga Darah. Setelah periode budidaya ini, budidaya kota perak telah maju ke alam bela diri kerajaan tingkat ke-6.
Heyu dan Blizzard Silver City berdiri bersama dan bergumam pelan, melirik Lu Ming dengan dingin dari waktu ke waktu. Pada saat ini, seorang tetua alam suci muncul di depan semua orang. Kali ini, pelelangan harta karun sangatlah penting. Saya harap Anda melakukan yang terbaik untuk melindungi kehormatan lembah Dewa Naga. Kata tetua alam suci. Murid ini pasti akan mati tanpa ragu-ragu. 36 pemuda dan pemudi itu berteriak. Baiklah, mari kita berburu harta karun. Senjata suci tidak bisa digunakan. Paling-paling, Anda hanya bisa menggunakan senjata king. Kamu seharusnya mengetahuinya, kan? Kata tetua alam suci. Aku tahu. Semua orang menjawab. Bagus. Kali ini, pemimpin dari 36 dari kalian adalah Hansun. Anda harus mendengarkan pengaturannya dalam pelelangan harta karun, mengerti? Kata tetua alam suci. Ya, semua orang mengangguk. Tatapan Lu Ming beralih ke seorang pemuda berjubah putih. Orang ini agak mirip dengan Han Chao. Dia adalah adik laki-laki Han Chao. Dia sangat berbakat, bahkan lebih berbakat dari Han Chao. Dia memiliki tubuh spiritual bumi yang superior dan budidayanya telah mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat 6. Dia dianggap sebagai orang terkuat di bawah alam kaisar bela diri tingkat ke-7 di lembah Dewa Naga. Kaisar Naga Abadi Chapter 1525 Bahasa Indonesia. 1525 bekerja sama melawan lembah Dewa Naga. Karena sekte kita memenangkan tempat pertama terakhir kali ini saya akan bertanggung jawab, dan para tetua akan mengawasi. Suara sesepuh alam bijak dari sekte Dewa Langit tersebar ke seluruh tempat. Dia melihat sekeliling dan berkata, saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahui peraturan kompetisi, tapi saya ingin mengulanginya lagi. Anda dibagi menjadi 13 platform. Kecuali sekte pedang hidup dan mati, setiap sekte memiliki 36 orang. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Pertama, sekte dewa di platform pertama akan mengirim satu orang ke tahap pertarungan. Dia bisa menantang siapapun dari sekte manapun. Kompetisi akan berakhir jika salah satu dari mereka terbunuh atau terlempar dari panggung pertarungan. Pemenangnya akan kembali ke platform dan menunggu orang lain menantangnya. Setelah platform pertama, giliran sekte platform kedua yang mengirimkan penantang. Mereka juga dapat menantang siapapun dari sekte manapun hingga satu orang dikalahkan. Begitu saja, giliran platform ketiga yang mengirim seseorang untuk menantang, disusul platform keempat, hingga platform ke-13. Itu satu putaran. Setidaknya 13 orang akan tersingkir dalam satu putaran. Secara teori, akan ada total 36 putaran. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Tetua alam bijak dari sekte Dewa Surgawi berteriak. Dipahami. Semua orang merespons. Ingat, Anda tidak diperbolehkan mengaku kalah selama tantangan. Anda hanya bisa terjatuh dari panggung pertempuran atau terbunuh hingga kompetisi berakhir. Ini akan berlanjut sampai orang terakhir dari suatu sekte tersingkir. 3 sekte pertama yang dieliminasi akan menjadi 3 sekte terakhir dan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun tahun ini. Tetua alam suci menjelaskan lagi, membuat banyak orang mengepalkan tangan mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menjadi 3 yang terakhir, jika tidak, sekte mereka sendiri bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Betapa memalukannya hal itu. Pada akhirnya, hanya akan ada satu sekte yang tersisa. Sekte yang bertahan sampai akhir akan menerima pahala. Hadiahnya kali ini adalah pil domain kerajaan, 7 pil domain kerajaan. Begitu dia mengatakan itu, suasana menjadi gempar. Apa, hadiahnya kali ini sangat murah hati. Itu sebenarnya pil domain kerajaan, dan ada 7 di antaranya. Sungguh luar biasa. Banyak orang berseru. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Seperti namanya, pil domain kerajaan dibuat dengan buah domain kerajaan sebagai bahan utamanya. Dikatakan bahwa satu pil domain kerajaan membutuhkan 9 buah domain kerajaan selain bahan berharga lainnya. Buah kerajaan dapat membantu kerajaan tingkat rendah menembus satu tingkat budidaya. Pil domain kerajaan dapat memungkinkan kerajaan tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi untuk menembus satu tingkat budidaya. Seberapa berharganya ini? Bagi ahli tingkat kaisar tingkat menengah seperti mereka,
Itu adalah atraksi fatal. Hal ini terutama terjadi pada Lu Ming. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan domain kekacauannya. Namun, jika dia memiliki pil domain kerajaan, itu akan sangat mengurangi waktu yang dia perlukan untuk menerobos. Yang terpenting adalah senjata Sein tidak diperbolehkan dalam kompetisi ini. Siapapun yang menggunakan senjata Sein akan dibunuh tanpa ampun. Baiklah, itu saja untuk aturannya. Mari kita mulai. Tetua alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi mengumumkan. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke paviliun. Baiklah, karena Sekte Dewa saya berdiri di platform pertama, maka Sekte Dewa saya akan menjadi orang pertama yang mengirimkan seseorang untuk bertarung. Kami akan menggunakan batu bata untuk memimpin Jade. Di peron pertama, seorang pemuda berjubah putih berbicara. Jelas sekali, orang ini adalah pemimpin Sekte Dewa Surgawi. Setiap sekte akan mengatur seorang pemimpin tim untuk bertanggung jawab menyesuaikan taktik kapan saja. Pemuda berjubah putih itu kemudian menunjuk ke seorang pemuda dan berkata, "Kamu bisa naik dan bertindak sesuai rencana." Ya, pemuda itu mengangguk, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengambil langkah maju dan muncul di ring pertarungan. Pria itu melihat sekeliling dan akhirnya memusatkan pandangannya pada platform ke-10 dan orang-orang di lembah Dewa Naga. "Kamu, turunlah dan terima kematianmu." Pemuda dari Sekte Tianshan menunjuk ke arah seorang pemuda di alam bela diri kerajaan LV4 dari lembah Dewa Naga. Dia memang menantang lembah Dewa Naga. Hati semua orang tergerak. Lembah Dewa Naga dan Sekte Tianshan selalu berselisih satu sama lain. Selain insiden dengan Lu Ming dan yang lainnya, tidak dapat dihindari bahwa Sekte Dewa Surgawi akan menargetkan lembah Dewa Naga. "Aku tidak takut padamu. Ayo pergi," kata pemuda dari lembah Dewa Naga. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke ring pertempuran. Keduanya berdiri saling berhadapan. Membunuh. Membunuh. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya saling menyerang dan telapak tangan mereka terbanting. Bang! Pemuda dari lembah Dewa Naga terkejut. Dia mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Tidak baik. Lawannya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Brengsek. Seseorang dari lembah Dewa Naga meraung. Membunuh. Pemuda dari Sekte Tianshan berhasil unggul dalam satu gerakan. Dia maju selangkah dan bergegas menuju pemuda dari lembah Dewa Naga seperti petir putih. Tombak hukuman surgawi muncul dan menusuk pemuda dari lembah Dewa Naga dengan kecepatan luar biasa. Mundur. Pemuda dari lembah Dewa Naga mundur. Dia menyadari bahwa dia bukan tandingan pemuda itu. Dia hanya bisa menyelamatkan nyawanya dengan mundur dari ring pertempuran. "Kamu tidak bisa melarikan diri, mati." Pria muda dari Sekte Dewa Surga memiliki tatapan dingin di matanya. Cahaya suci keluar dari tubuhnya, dan kecepatan tombak hukuman surgawi tiba-tiba meningkat. Puci. Tombak hukuman surgawi menembus dantian pemuda itu dan memakukannya ke arena pertarungan. Kemudian, tombak itu menghempaskan tubuh pemuda dari lembah Dewa Naga dari arena pertarungan. Cincin penyimpanannya telah diambil oleh lawannya. "Kamu benar-benar sampah." Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi mencibir dan kembali ke platform pertama. Menjijikkan. Seseorang dari lembah Dewa Naga menggeram. Segera, seseorang turun dan membawa tubuh pemuda dari lembah Dewa Naga itu pergi. Lembah Dewa Naga, ini baru permulaan. Selanjutnya, kalian semua akan mati di panggung pertarungan ini. Pemimpin Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Tunggu dan lihat saja. Mata Hansun dingin saat dia mendengus. Pada platform pertama, tantangan Sekte Tianshan telah berakhir. Berikutnya adalah Sekte Iblis Tianyu di platform kedua. Seorang pemuda dari Sekte Iblis Tianyu melangkah ke arena pertempuran. Mata dinginnya tertuju pada murid lembah Dewa Naga. "Kamu, turun ke sini." Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu menunjuk ke arah pemuda ranah Kaisar bela diri LV4 dari lembah Dewa Naga. "Sekte Iblis Tianyu juga menantang kita." Petik 2. Tampaknya Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu telah bergabung untuk dengan sengaja menargetkan lembah Dewa Naga kita. Budidaya orang ini juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat kelima, tapi dia menantang kita, yang berada di tingkat keempat. Seseorang di lembah Dewa Naga berkata dengan suara serius. "Bus." Pemuda dari lembah Dewa Naga melompat ke atas ring pertarungan dan menatap lawannya dengan tatapan serius. "Membunuh."
Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu berteriak dan bergegas menuju pemuda dari Lembah Dewa Naga. Aura puncak kerajaan bela diri LV5 meledak. Pemuda dari Lembah Dewa Naga tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia bergegas ke samping. Kamu tidak bisa melarikan diri, langkah Pantom. Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu muncul di depan pemuda dari Lembah Dewa Naga pada saat berikutnya. Dia menghunuskan pedang iblisnya, dan ki iblis memenuhi udara. Mengaum, pemuda dari Lembah Dewa Naga mengeluarkan raungan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang lawannya. Namun, perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Itu adalah keseluruhan level. Terlebih lagi, jelas pihak lain telah merencanakan ini. Para pemuda yang mereka kirimkan semuanya sangat kuat.